Saudara-saudara sekalian, kembali bahwa bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh 90 km ke atas, diizinkan oleh agama mengerjakan sholat 4 model. Pertama namanya tamam, normal kayak di rumah. Yang kedua jamak, menggabung sholat dalam satu waktu tanpa berkurang angka rakaatnya. Ketiganya qasar, memendekkan rakaat sholat tanpa ada penggabungan 2 sholat dalam satu waktu. Dan keempatnya jamak plus qasar. Malam hari ini kajian kita masih membahas aturan-aturan sholat qasar. Perlu dicatat dan perlu diingat-ingat bahwa sholat yang boleh dipendekkan 50%, dipotong diskon 50% itu sholatnya yang 4 rakaat. Yang 4 artinya sholat yang 3 rakaat kayak maghrib, kagak ada qasar. Sebab kalau di qasar 1,5 dan nggak ada sholat 1,5. Subuh nggak ada qasar, sebab kalau di qasar 1 nggak ada. Subuh ama maghrib nggak ada qasar. Sehingga kalau saudara mau menjalankan di poin keempat, jamak plus qasar, kita harus tahu mana yang bisa jamak, mana yang bisa qasar. Begitu, gabungin tuh 2 aturan. Sehingga pas jamak qasar maghrib jamak doang, isya baru jamak bisa, qasar bisa, gitu. Ini yang harus dipahami. Sebab tidak dinukilkan salat maghrib dipotong menjadi 1,5, sebagaimana tidak dinukilkan salat subuh jadi 1 rakaat. Yang bisa diqasar cuman yang 4 rakaat. Apa itu? Ya dhuhur, asar, isya. Jadi dhuhur sama asar bisa jamak plus qasar. Begitu, mananya aja. Maghrib sama isya, maghribnya jamak doang, isya bisa jamak juga, qasar juga. Begitu. Dan sholat ini wahiyal maktubatu as-sholat. Sholat ini adalah sholat wajib pada mulanya. Emang dari sononya ini sholat fardu. Sholat ini yang 4 nih, begitu, sholat fardu, bukan sholat sunat. Kalau begitu saya mau ngerjain sholat tasbih kan 4 rakaat, saya mau qasar aja dah. Enggak, itu bukan sholat wajib. Enggak ada qasar sholat tasbih. Sholat tasbih mau qasar, enggak ada. Wahiyal maktubatu as-sholat. Emang dari sononya sholat itu wajib, walaupun prakteknya sunnah. Faktanya sunnah. Tapi sholat ini asalnya wajib. Boleh nggak kita qasar jamak sholat zuhur dan asar? Boleh nggak dok? Sampai baru sampai di Bogor, baru sampai ke Bandung. Boleh nggak qasar itu jamak? Boleh. Sampai di Bogor. Boleh, yang penting mulai bolehnya keluar dari kota dia. Kota kita. Nyampe Ciputat udah boleh. Ya, kalau di Jakarta
Iya, yang penting perjalanannya 90 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa khamisuha an takuna sholatu rubaiyatan. Adapun yang kelima daripada syarat-syarat sah sholat qashar yang ada 7, yaitu bahwa ada oleh sholat itu rubaiyatan, yaitu bangsa 4 rakaat. Wahiyya dhuhru, yaitu sholat duhur, wal asr dan salat asar, wal maghrib dan salat maghrib, wal isya dan salat isya. Wahiyal maktubatu as-salatan, dan dia salat itu adalah salat yang diwajibkan pada asalnya. Wa in waqa'at naflan, sekalipun jatuh oleh salat itu padahal sunnah. Fadakhalat salatus sabi, maka masuklah oleh salatnya anak kecil. Wal mu'adatu, dan salat i'adah. Salat i'adah. Halaman berapa ini? 91 ya. 91. Ada yang beda lamanya? 86. Punya ayat 86. Baris berapa? 14 baris dari bawah ya. 14 baris dari bawah. Yang enak dari atas aja ngitungnya. Ayat kita nih. Hah? Wah Allah, 28 dari atas ya. Nggak usah di bawah, itunya aja. Sama halamannya. Wa khamisuha, adapun yang kelimanya daripada syarat sah salat qashar yang ada 7, antakuna salatu rubaiyatan, yaitu bahwa ada oleh salatnya itu bangsa 4 rakaat. Wahiyya dhuhru, yaitu salat duhur, wal asar, wal isya dan isya. Wahiyal maktubatu as-salatan, dan dia salat itu adalah salat yang diwajibkan pada asalnya. Wa in waqa'at naflan, sekalipun jatuh salat itu padahal sunat. Fadakhalat salatus shabi, maka masuklah oleh salatnya bocah. Wal mu'adatu, dan salat i'adah. Falahu qasruha jawazan in qasara ahluha, maka boleh baginya mengqasar salat i'adah, padahal boleh jika mengqasar oleh ahlinya. Wa huwal aula, dan dia itu lebih utama. Wa inatamu qasar, kalau mereka tamam
oleh ahli sholat normal akan sholat itu atammaha wujuban, maka mengerjakan tamam oleh orang akan sholat itu pada hal wajib. Wasadisuha dawamus safar, adapun yang keenamnya yaitu masih dalam perjalanan. Ayakinan yakni yakin ila itmamiha sampai ila tamamiha sampai selesainya sholat. Ayat sholat yakni sholat. Falawintaha safaruhu fiha, maka jikalau telah habis oleh pelayaran dia dalam sholat itu, ka'an balagot safinatun huwa fiha dara iqamatih, seperti bahwa telah sampai oleh perahunya yang dia berada di perahu pada negeri mukimnya dia, au syakka, atau ragu-ragu ia fintiyahi pada sampainya, atamma, maka sholat tamamlah ia li zawali sababir rukhsati, karena hilangnya sebab keringanan agama fil ula pada masalah pertama, wali syakki, dan karena adanya keraguan-raguan fihi pada zawal sababir rukhsati saniyati pada masalah yang kedua. Wallahu a'lam. Segini aja dah, enggak mau banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian, kembali bahwa bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh 90 km ke atas, diizinkan oleh agama mengerjakan sholat 4 model. Pertama namanya tamam, normal kayak di rumah. Yang kedua jamak, menggabung sholat dalam satu waktu tanpa berkurang angka rakaatnya. Ketiganya qasar, memendekkan rakaat sholat tanpa ada penggabungan 2 sholat dalam satu waktu. Dan keempatnya jamak plus qasar. Malam hari ini kajian kita masih membahas aturan-aturan sholat qasar dan memasuki ke-5 sama ke-6. 5. Mana itu yang kelimanya? Perlu dicatat dan perlu diingat-ingat bahwa sholat yang boleh dipendekkan 50%, dipotong diskon 50% itu sholatnya yang 4 rakaat. Yang 4 artinya sholat yang 3 rakaat kayak maghrib, kagak ada qasar. Sebab kalau di qasar 1,5 dan nggak ada sholat 1,5. Subuh nggak ada qasar, sebab kalau di qasar 1 nggak ada. Subuh ama maghrib nggak ada qasar. Sehingga kalau saudara mau menjalankan di poin keempat, jamak plus qasar, kita harus tahu mana yang bisa jamak, mana yang bisa qasar. Begitu, gabungin tuh 2 aturan. Sehingga pas jamak qasar maghrib jamak doang, isya baru jamak bisa, qasar bisa, gitu. Ini yang harus dipahami. Sebab tidak dinukilkan salat maghrib dipotong menjadi 1,5, sebagaimana tidak dinukilkan salat subuh jadi 1 rakaat. Yang bisa diqasar cuman yang 4 rakaat. Apa itu? Ya dhuhur, asar, isya. Jadi zuhur sama asar bisa jamak plus qasar.
begitu mananya aja. Maghrib sama Isya, maghribnya jama doang, Isya bisa jama juga, qasar juga, begitu. Dan sholat ini wahiyal maktubatu as-sholat. Sholat ini adalah sholat wajib pada mulanya. Emang dari sononya ini sholat fardu. Sholat ini yang 4 nih, begitu, sholat fardu, bukan sholat sunat. Kalau begitu saya mau ngerjain sholat tasbih kan 4 rakaat, saya mau qasar aja dah. Enggak, itu bukan sholat wajib, enggak ada qasar sholat tasbih. Sholat tasbih mau qasar, enggak ada. Wahiyal maktubatu as-sholat. Emang dari sononya sholat itu wajib, walaupun prakteknya sunnah. Faktanya sunnah. Tapi sholat ini asalnya wajib. Contoh bocah umur 8 tahun. Bocah umur 8 tahun sholat dohor, apa hukumnya? Yang benar nih, bocah umur 8 tahun sholat dohor, hukumnya apa? Hah? Emang apa? Belum balik, sunnah. Tapi asal sholatnya sholat, itulah wahiyal maktubatu as-sholat. Maka bocah bolehkah jamak qasar? Boleh. Emang asal sholatnya boleh. Tapi kan sholat sunnah dia. Iya, sholat sunnah jatuhnya wong bocah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, rufi al-qalamu an salasati. Diangkat catatan dari 3 orang. Dari bocah ampe balik, dari orang tidur ampe mendusin, dari orang gila ampe sembuh. Apa yang diangkat? Kolam tuh ada 3 catatan tuh. Catatan dosa, catatan ganjaran, catatan ganti rugi. Ada 3 catatan. Yang diangkat apaan? Yang diangkat catatan dosa. Bocah nyolong, kagak dosa. Tapi kalau bocah sholat dohor dapat ganjaran, itu bocahnya, itu babanya, orang tuanya. Bocahnya dapat, orang tuanya dapat. Karena rufi al-qalam mal muradu bi raf'il qalam. Qalam hasanat, qalam sayyi'at, qalam mutlafah. Yang diangkat itu catatan dosa. Sehingga andai bocah ngerjain sholat jatuh sunat, enggak wajib, enggak, wong masih bocah, sunat aja boleh. Dia enggak sholat ya enggak dosa. Wong bocah belum 15 tahun, baru juga 8 gitu, umpamanya 9, belum juga terlalu. Itu enggak wajib sholat. Kayak ngaji nih, Maulana nih udah 15 tahun belum wajib. Itu waqa'at naflah. Iya, jatuhnya sunnah, wong belum balik. Kalau bocah, mana lagi termasuk sholat i'adah.
Sholat i'adah ini saudara adalah sholat yang jarang dikerjakan oleh orang. Ajaran Nabi. Apa sholat i'adah? Sholat i'adah itu mengulang, mengerjakan sholat 5 waktu, mengulang kembali, mengerjakan sholat yang 5 waktu, diulang kembali secara berjamaah agar supaya dapat ganjaran banyak. Dengan syarat dan ketentuan yang ada. Namanya sholat i'adah. Bukan qadha. I'adah. Jadi i'adah itu mengulang sholat yang sudah sah, yang sudah sah, mengulang sholat yang sudah sah dari sholat 5 waktu, diulang, dikerjakan kembali secara berjamaah untuk supaya dapat ganjaran. Tapi ada aturan dan ketentuannya. Ada 12. Saya nggak terangin semuanya. Ini ngaji itu doang nantinya. Begitu. Saya udah bisik-bisik kalau saya pere, kemarin habis pere, dikasih gambar banjir sama Bang Badi. Pere. Padahal saya ini ada acara ini di Pasar Minggu. Undangannya udah 8 bulan yang lalu. Kiai Astar yang undang. Jamaah Lirboyo, santri-santri Lirboyo. Gitu. Jam 9 saya harus bicara di Pasar Minggu. Ini kan baru malam Kamis, besok Pasar Kamis, Pasar Jumat. Jauh. Pasar Minggu, kampungnya Yasir. Orang Pasar Minggu kan. Daerah Pejaten Timur apa ya, saya lupa itu. Bukan Pasar Minggu, Pejaten Pasar Minggu. Tapi saya nggak paham di mananya ini. Sisa itu catatan. Jadi gini, sholat i'adah ini ada 3 biar tahu dulu. Pertama, sholat i'adah kita sholat sendirian. Sholat sendirian. Sholat sendiri. Lalu udah salam, ada rombongan jamaah. Ada rombongan jamaah. Diajarin sama Nabi ikut. Walaupun udah sholat, itu namanya sholat i'adah. Sunat. Ikut. Kita udah sholat sendiri sampai sana, kita ikut. Doa, kita udah sholat berjamaah gelombang 1. Gelombang 1. Udah salah, ada rombongan lagi. Orang datang rombongan, sholat lagi sunnah. Walaupun kita udah berjamaah, walaupun udah berjamaah sunnah. I'adah, dan itu dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tuh Nabi sholat isya, dia jadi makmum Nabi. Habis makmum Nabi karena nggak mau ketinggalan sholat sama Nabi, salam Nabi wiridan, dia kagak, pulang lari-lari ngimamin di kampungnya, nungguin orang imam kampung Mu'adz begitu. Udah berjamaah,
berjamaah lagi. Itu sunnah. Sunnah. Kayak begitu. Sunnah. Begitu juga ketika kita udah berjamaah, salam berjamaah, ada orang sholat dewekan, tolongin jadi makmum aja biar dapat 27 sianan. Itu i'adah. Tapi kalau yang pertama sholatnya nggak pakai wudhu, ini mau i'adah wajib, bukan materi kita. Syaratnya ada 12. Berapa kali i'adahnya? Sekali aja. Sekali aja, kecuali kata Sayyid Bakri sampai habis waktu. Udah salah karena yang disuruh i'adah ini sholat 5 waktu, sholat sunnah yang disunatkan berjamaah. Boleh i'adah. Tarawih boleh i'adah. Tarawih karena berjamaah. Gitu. Jadi ini udah salah. 20. Ada teman kita emang kalau Ramadan tarawihnya jam 10, ente kerjain lagi 20 lah. Itu di Yaman ada sholat tuh biar gampang jam 8 gitu, jam 10, jam 12, jam 2. Habis satu orang itu sholat sampai 80 orang. Begitu saking demennya ibadah. Orang Yaman Hadramaut tuh begitu. Karena orang Hadramaut tuh demen ibadah, dimusuhi, palsu. Dikata palsu. Takut dibawa kemari, ini lagi 20 aja diributin. Begitu biar kita tahu. Jadi ribet urusan. 20 aja diskon 60%. Baik. Diskon. Begitu. Tuh sholat i'adah, tuh sholat sunnah. Boleh saudara udah sholat qasar asar, ada orang lagi temannya sama-sama mubasyir, kata dia, kita i'adah, kiai udah selesai wudhu, ayo sholat lagi. Tuh yang model kayak begini nih, kalau menurut saya surganya duluan kayaknya. Hebat banget kan. Boleh. Iya, enggak usah pakai minta tolong, kudu ditolongin. Apalagi minta tolong. Enggak minta tolong aja kudu ditolongin. Boleh. Boleh. Iya gitu. Namanya sholat i'adah. Namanya sholat i'adah itu sunnah. Niatnya mau wajib. Orang dohor nggak boleh sunnah, asal sholatnya wajib. Jadi yang fardu yang mana? Ya terserah Allah dah. Yang paling khusus yang pertama atau yang kedua, terserah Allah dah. Begitu. Tapi kalau melihat redaksi hadis yang pertama, karena kata nabinya fa innaha laka nafilatu. Salat kedua itu sunat bagimu. Jadi yang wajib yang pertama, begitu kata sesuai dakwah. Sehingga boleh kita salatnya ada qasar kalau teman-temannya qasar. Kalau teman-temannya tamam, ya tamam juga, nggak bisa qasar. Kan nggak boleh nanti pada syarat ketujuh makmum sama yang imamnya tamam. Begitu, kecuali tamam yang ngaji itu tuh Imam Badrul Tamam namanya. Iya itu mau boleh, begitu. Boleh. Itu memang namanya tamam. Tamam apa sih? Ditambah ya 1, 2, 4.
saya tahu tamam. Oh iya, tamam normal. Iya, normal. Normal, biasa. Tamam itu normal. Tamam normal. Begitu, normal. Iya. Begitu normal. Makanya kalau ditanya bininya lahiran kenapa? Tamam. Itu aja. Begitu. Gimana kan ini? Iya, udah begitu aja. Jangan bikin susah. Iya. Begitu. Begitu. Ini Arab-Araban nih. Keenam, syarat dibolehkan kita sholat qashar kudu dawamus safar. Sebab rukhsah itu darurat. Darurat itu dikadarkan sesuai kadar darurat. Sehingga izinnya karena ada safar. Bila nggak ada safar ya kagak ada matan tafasyartu intafalusyuk. Masih ada perjalanan. Sama kayak jamak. Jangan sampai bilang gini, ntar jamaknya di Bayoran aja. Di Bayoran. Nah ini kagak bener, udah nyampe itu mah. Udah enggak ada. Iya, qashar enggak ada jamak. Begitu. Qadha itu mau qadha. Udah nyampe, kudu masih di perjalanan sampai sholat kelar. Contoh yang kayak begini kalau naiknya kapal laut, kan sholatnya di kapal. Tahu-tahu baru 2 rakaat dohor, asar belum. Udah nyampe Tanjung Priuk, nggak bisa kosong, udah nyampe begitu. Jadi belum nyampe kotanya. Dawamus safar. Apa tuh dawamus safar? Masih dalam perjalanan. Masih musafir kata orang Jakarta. Masih musafir. Jangan udah sampai masih kosor, udah sampai Bayoran apa kan belum musafir, udah kelar. Dawamus safar udah kelar. Begitu. Karena itu fa inin tahasafaru fiha, kalau pelayarannya udah habis lagi sholat. Contoh perahunya nyampe Tanjung Priuk, kita lagi sholat, maka sholatnya kagak boleh qashar, kudu tamam. Kenapa? Syaratnya nggak ada. Sebab syaratnya yang keenam kudu dawamus safar. Gitu. Seinilah penyebabnya rukhsah ada. Kelonggaran agama ada, masih dalam perjalanan. Masih. Kalau udah habis mau udah habis. Begitu udah habis. Kapan habisnya? Bentar lagi, 20 hari lagi. Bang Andi jangan dicatat. Ya. Jangan dengerin ya ini ya. Jangan dengerin. Dia pengennya 20 hari lagi. Enggak ini. Ya, bukan itu materinya. Ini materi dia. Jadi dengerin ya. Gitu. Kedua, bagaimana kalau ragu? Nyampe belum ya? Perahu ini mana? Batas wilayah Jakarta. Apa masih di Lampung? Begitu. Karena ada batas teritorialnya. Ada teritorialnya. Kalau ragu, enggak boleh. Sebagaimana kita udah 90 apa belum ya? 90 apa belum ya? Kagak boleh jamaah, kagak boleh qashar. Orang ragu asalnya belum. Begitu. Kalau ragu nggak bisa. Kayaknya udah nyampe dah, udah habis. Kalau yang kayak begitu,
udah habis. Begitu, udah habis. Belum nyampe aja 20 hari lagi udah redup. Begitu. Karena udah pasti bakal nyampe. Begitu. Kalau ragu maka enggak sah. Sehingga saya harus urut. Ingat ada 7 kata yai kita supaya qashar ini benar. Yang pertama, ingat kalau kita mau sholat qashar, perjalanannya kudu 2 marhalah 90 km ke atas. 2 perjalanannya bukan maksiat. Kalau dosa mah kagak boleh. 3 kudu tahu agama, boleh kos. Kalau kagak tahu mah kagak boleh. 4 kudu niat bareng ama takbiratul ihram. Niat apa? Niat qashar. 5 yang tadi kudu apa? 5 sholatnya yang 4 rakaat. Ingat 4 rakaat ini macam-macam. Sholat tasbih juga 4 rakaat. Begitu. Ini mah sholatnya wajib walaupun jatuhnya sunat. Emang ada sholatnya bocah jatuhnya sunat, sholatnya ada jatuhnya sunat. Itu karena asalnya 4 boleh, maka boleh juga dikerjakan qashar. Ama bocah dia ikut babanya qashar. Lu kan sholat sunat Tom? Enggak, as-sholatan, sholat wajib walaupun jatuhnya sunat. Termasuk tadi sholat i'adah. Begitu. Pokoknya kalau ada teman sholat sendiri, jangan duduk ke depan. Ngapain duduk? Temen gue lagi sholat. Ya temenin. Gue sih udah. Ya nggak ngaji. I'adah. Sholat lagi. Kalau sholat jenazah nggak boleh. Udah kita nyolatin, ada kiai datang nyolatin lagi, nggak boleh. Berasnya 2. Begitu itu mau ngakal-ngakali. Begitu. Nggak ada berasnya, tetap aja kagak boleh. Bukan karena beras kagak boleh. I'adahnya nggak boleh. Tapi kalau yang belum ngerjain, bikin rombongan baru, gelombang 2 boleh. I'adah kagak. Itu namanya sholat jenazah bergelombang. Enggak apa-apa. Kayak begitu tuh. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita udah, misalnya kiai kita, enggak boleh juga. Enggak usah. Enggak sunat i'adah. Sholat kan fardu, tapi bukan 5 waktu. I'adah ini 5 waktu. I'adah tuh begitu. Ada 12 syaratnya, panjang banget. I'adah. Kalau saudara demen ya kayak Sayyid Bakri, enggak ada habis. Yang penting ibadah dohor belum asar. Sholat lagi, nyari lagi di masjid sebelah, ada jamaah enggak, sholat lagi. Kayak begini nih, masya Allah, dulu rajin banget. Orang kalau model kayak muka-muka begini, rada jauh dikit udah kosong, udah begitu. Dari mukanya udah kelihatan. Dari mukanya dia yang kayak model begini, begitu. Gimana Bang Adi? Iya, gitu. Dah tuh segitu dulu aja dah. Sebab yang ke-7 ini panjang tuh layarnya. Yang ke-7-nya buat besok aja. Buat tanya jawab aja, silakan ada yang tanya. Saya kasih waktu 15 menit. Ya baik, boleh. Ini kitab ente asluha ya? Oh iya cakep dah. Ini alwa kitab saya salah ini.
Itu benar, cakep. Saya demen dengan gitu tuh. Nah, pokoknya kalau beda, ini salah kitab saya ini. Karena asalnya boleh kosor, kayak dohor, asar gitu. Kalau maghrib nggak bisa, ini adanya kosor. Karena asalnya tidak boleh kosor. Ini salah berarti kitab saya. Padahal kitabnya mahal harganya, nah. Salah. Aswab. Banyak yang salah kitab saya ini. Banyak. Kalau masuk di kitab ente juga salah. Gitu. Coba saya benarin, ada kurang halaman depan, halamannya kita bentet tuh kurang. Coba nih halamannya, saya benerin. Kita bentet ada yang kurang. Coba kitabnya. Jangan ini. Sebentar ya. Ini ada beda halaman. Repot ngasih taunya. Ada doa Rasulullah ini nih halaman 16 baris kelima. Siapa yang beda sama begini nih? Ini halaman 16. Tadi sialang halamannya beda, kitab siapa lagi? Ini halaman 16 baris 5. Pada bab sebelum tanda balik. Ada yang beda. Ini beda juga halamannya. Mana? Ketemu enggak? Ente ketemu? Itu ada tulisan. Itu salah itu kita udah pasti. Bunyinya begini. Bunyinya kola Far'un hukiya anabna abi jamrota. Kurang jamroh kitabnya. Iya, sebelum alamatul bulugh rada panjang. Sebelum alamatul bulugh ada Far'un hukiya. Iya, abi jamroh itu. Abi jamroh itu. Salah itu. Itu mudah pasti, salah. Kitab kita aja nih salah juga ini. Mahal ini kitab. Cetakan luar negeri. Tapi jujur salah. Abi Jamroh itu. Gurunya Ibnu Athaillah. Yang Ibnu Athaillah menjadi sufi besar gagal dia. Makamnya sampingnya di Mesir. Itu udah ziarahin. Jadi hukiya anabna abi jamrota. Kemudian doanya ada yang kurang. Di bawahnya itu wa ma sa'alaka bi sayyidina Muhammadun minan nasri wa taufiqi wa haqiqatit tamkin. Kurang. Udah pasti itu udah salah. Doanya kan doanya begini. Ibnu Abi Jamrah diajar Rasulullah la man lima a'taita wa la mu'ti liman mana'ta wa la radda liman qadaita. Walian fadal jaddi minkal jad Allah wa la mudilla liman hadaita wa la hadi liman adlalta wa la mushqiya liman as'anta wa la mus'ida liman ashqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudilla liman azazta wa la rafi'a liman khafadta wa la khafida liman rafa'ta Allah mahdina lima amartana wa fi lana bima tuminta lana min khairin dunya wal akhirah وقوي يقيننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن وأسألك الله بما سألك به خليلك إبراهيم السلام من النور واليقين وما سألك به سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم النصر والتوفيق وحقيقة التمكين إنك حميد مجيد. Nabi ajarin Ibnu Abi Jamrah baca doa ini, lu manjur minta apa aja dapat. Begitu.
wa haqiqati tarki. Sana itu hampir semua cetakan salah. Cetakan. Kecuali yang ngaji sama guru-guru sama murid-murid Syekh Nawawi baru benar. Kurang lebih begitu.